Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasmatul Asriyah NIM 231110141 dari tingkat 3A. Mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana, dan triase bencana. Yang pertama yaitu materi mitigasi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sedangkan definisi dari mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, tujuan dari mitigasi bencana ini yaitu yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai pedoman untuk pemerintah supaya membuat perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi pada satu daerah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan terhadap masyarakat untuk dapat menghadapi dampak dan risiko yang akan terjadi akibat dari adanya bencana. Nah, jenis-jenis mitigasi bencana ini terbagi dua, yaitu yang pertama mitigasi struktural dan yang kedua mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Yaitu misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan yang tahan gempa, dan lain sebagainya. Sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas, seperti membuat kebijakan dan peraturan. Selanjutnya, strategi mitigasi bencana yang pertama yaitu dengan melakukan pemetaan. Dengan melakukan menjanjikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah, sebagai masukan kepada masyarakat dan atau pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. Yang kedua yaitu penyelidikan, dengan mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana. Yang ketiga yaitu pemeriksaan, dengan melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana. Yang keempat yaitu pemantauan, dan yang kelima yaitu memberikan sosialisasi. Kegiatan mitigasi bencana yang pertama yaitu pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Selanjutnya, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Manajemen mitigasi bencana. Yang pertama, penguatan institusi penanganan bencana, meningkatkan kemampuan tanggap darurat, meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas, dan meningkatkan keamanan terhadap bencana bangunan industri. Tahapan mitigasi bencana terbagi tiga, yaitu tahap prabencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat pencegahan, mitigasi, dan kesiagapan. Yang kedua yaitu tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Yang ketiga yaitu tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana. Contoh mitigasi. Nah, salah satu contoh mitigasi bencana yaitu mitigasi gempa bumi. Sebelum gempa dapat melakukan cara-cara yaitu dengan mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahap gempa, kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal, tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional, siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, periksa penggunaan listrik dan gas, catat nomor telepon penting, kenali jalur evakuasi, dan ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Nah, ketika terjadi gempa, dapat melakukan kita tetap tenang, hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh, kalau bisa ke tanah lapang, perhatikan tempat berdiri, kemungkinan ada retakan tanah, turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Sedangkan setelah gempa, cepat keluar dari bangunan, gunakan tangga biasa, periksa sekitar, dan jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama dan hindari bangunan. Selanjutnya, ini ada video animasi mitigasi bencana pada gempa bumi yang dapat dilihat pada video berikut ini. Tanggap darurat gempa bumi. Ini sebagai contoh animasi dari gempa bumi.
Nah, gempa bumi ini bisa diakibatkan oleh aktivitas tektonik atau gunung meletus yang aktif. Dan juga gempa bisa diakibatkan oleh hantaman benda langit atau juga karena ulah manusia. Nah, pada saat kita di dalam rumah, apabila terjadi gempa, kita mencari tempat yang aman. Seperti jika kita di dalam rumah, carilah benda yang kokoh untuk berlindung supaya kita tidak terkena oleh batu-batuan yang roboh. Dan juga hindari dekat kaca karena kaca mudah pecah. Dan jika kompor masih hidup, segera matikan kompor agar tidak meledak. Nah, jangan sekali-kali kita berjalan maupun berlari di lorong saat terjadi gempa karena itu sangat membahayakan kita. Nah, misalnya jika terjadi gempa dan kita berada di sekolah, segeralah cari tempat yang aman dan pastikan setelah gempa mereda, kita keluar untuk mencari tempat yang aman. Beralih keluar menuju tempat lapang atau titik kumpul. Sebelum terjadi gempa bumi, kita harus melakukan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama yaitu menghadiri sosialisasi bencana. Yang kedua, membuat konstruksi rumah tahan gempa. Yang ketiga, membuat sistem peringatan dini mandiri. Yang keempat, mengetahui sumber informasi. Selanjutnya, melaksanakan dan melakukan simulasi seperti berlindung di bawah meja. Sebelum terjadi bencana, yang harus kita siapkan yaitu tas siap siaga bencana yang berisi surat-surat penting, kotak P3K yang berisi obat-obatan pribadi, senter atau alat penerang, media informasi seperti handphone dan radio, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, dan air mineral. Sistem penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yaitu upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Selanjutnya, komponen penanggulangan bencana nasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang pertama yaitu legislasi, hukum peraturan perundangan, yang kedua kelembagaan, yang ketiga perencanaan, yang keempat penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang keempat pengelolaan sumber daya, dan yang kelima pendanaan. Legislasi. Pada legislasi ini tertera Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, sedangkan Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana. Sedangkan Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Yang kedua yaitu kelembagaan, terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan yang non-formalnya yaitu unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan lembaga internasional. Selanjutnya perencanaan, terbagi dua: perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana dan perencanaan untuk satu jenis bencana. Pendanaan terdiri dari pendanaan dari pemerintah dan juga pendanaan dari masyarakat. Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 subsistem dalam sistem penanggulangan, yaitu kelembagaan, IPTEK meningkatkan kapasitas koordinasi. Selanjutnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan meningkatkan kapasitas di daerah diharapkan dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lebih baik. Penyelenggaraan penanggulangan dibagi menjadi 3 sesuai siklus penanggulangan bencana. Sedangkan prinsip penanggulangan bencana yaitu cepat dan akurat, prioritas, koordinasi, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi, dan non-politisasi. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga yaitu triase bencana. Triase bencana adalah tindakan untuk memilih atau mengelompokkan korban
berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tujuannya mengidentifikasi kondisi mengancam jiwa dan memprioritaskan pasien menurut keakutannya. Sedangkan prinsip triase yaitu segera dan tepat waktu, pengkajian adekuat dan akurat, keputusan dibuat berdasarkan pengkajian, intervensi sesuai kekuatan kondisi dan tercapainya kepuasan pasien. Sedangkan prosedur triase yaitu dimulai dari triase dulu sebelum pengobatan, jangan lebih dari 60 detik tiap pasien, tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan, misal di ruang emergensi dan di lapangan. Nah, yang dilakukan pada triase ini yaitu penilaian tanda vital dan kondisi, penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian harapan hidup, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, dan pemberian label. Label ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu label yang berwarna merah sebagai penanda korban yang membutuhkan stabilitas segera, sedangkan yang berwarna kuning sebagai penanda korban yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Selanjutnya yang berwarna hijau sebagai penanda korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pengobatan dapat ditunda. Dan yang terakhir yaitu warna hitam sebagai penanda korban yang telah meninggal. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.